Nah, sekarang disiapkan. Pertama mempersiapkan wajah itu berarti kupluke nah dicepot aja, dicepot ben penak. Do nenteng ipir kono. Lah, wis. Coba langkah pertama niat ketika menumpahkan ketika menempelkan di itu ya, pertama sudah seperti itu. Kemudian wajah. Gak diketok. Yo, diketuk dulu, diulangi. Plek, niatnya piye mang? Nawaitu tayamuma listibahati sholati. Wes, terus diketuk. Nah, ketuk model gitu, berarti gak apa-apa. Nah, sekarang muka. Nah, muka seperti itu. Kemudian satunya. Terus yang terakhir diratakno mana yang belum tersentuh. Nah, seperti itu satu. Kemudian untuk tepukan yang kedua untuk tangan. Nah, diketok, setelah diketok, tangan mana dulu? Tangan kanan dulu ya, seperti itu. Nah, sampai siku dikembalikan. Nah, tuh betul. Kemudian satunya tadi gak ditekan momen gak ya wis di mengusap dok wis ngono bener. Terus terakhir di kapurancang. Nah, kapurancang. Sudah selesai. Itu praktek tayamum. Saya ganti. Praktek tayamum, Yan. Nah, sekarang disiapkan wajahnya, kemudian debunya, sikunya disiapkan. Sikune kudu katut engko. Santai ae. Siap. Sekarang pertama mengambil debu sama niat. Niate piye? Nawaitu tayamuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Wis, kemudian ditepuk. Nepuke aja nok ndukure debu kuno. Debune kan nok nggone meja kuno. Nah, nepuke aja nok ndukur meja, sadok geser. Nah, wis ditepuk. Sekarang wajah diusap dengan yang kanan dulu. Nah, terus sudah, kemudian satunya. Nah, seperti itu. Terus saiki diratakno mana yang dirasa belum terkena. Nah, wis. Nek jenggoten ya jenggote, nek gawe nek jenggote ya nek kenceng bathuke iku dipres ya. Nah, ngono iku. Nah, ditarik munggah. Kemudian yang kedua, ambil satu tepukan lagi untuk tangan. Diketok, kemudian dijalakno ya. Seperti itu. Cul. Nah, berarti masih bersih. Kemudian, digarap tekan isor. Digarap tekan dhuwur. Pancet sih kayak kaitan mang juruse. Nah, ya. Nah, ini andai kata terjadi seperti ini ya. Pas wae tayamum keliru seperti ini, langkahnya seperti apa? Apa mengulang dari awal? Enggak. Kalau seperti itu salah, maka mengulangnya itu cukup mengulangi pada tangan. Itu kan salah. Nah, mengulanginya enggak harus diulangi dari mengusap wajah lagi, enggak. Berarti diulang dari tangan, diulangi dari tangan. Plek, diketok, yang kanan dulu, sunnah, terus dijalankan, srit, sudah. Sekarang ganti satunya. Nah, praktek kayak pengalaman. Nah, seperti itu. Terus terakhir di kapurancang. Nah, seperti itu. Cukup seperti itu tayamum. Nah, apa yang kita lakukan seperti itu sudah bisa menjadi pengganti daripada wudhu, juga pengganti daripada mandi.
Nggak harus kalau mandi, terus kalau tayamum gimana? Gulung-gulung, ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husan manusuna fahadal kitab Fathul Qorib Abu Suja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bidarain amin. Melanjutkan Fathul Qorib halaman 8 bawah. Wa faraiduhu arba'atu asya'a anniyatu wa maskhul wajhi wa maskhul yadaini ma'al mirfaqaini wa tartibu wa sunanuhu salah satu asya'a atasmiyatu wa taqdimul yumna alal yusra wal muwalatu wa faraiduhu nek dimaknani wa faraiduhu tawi pira-pira fardune tayamum iku arbaatu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji rupane aniyatu niat wa maskul wajhi lan ngusap wajah wa maskul yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane siku loro wa tartibu lan urut wa sunanuhu utawi pira-pira titik iku mang wa sunanuhu utawi pira-pira sunai tayamum iku salah satu asya ana telu pira-pira suwiji-wiji rupane atas miatu maca bismillah wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen alal yusra ngarekake ing atase anggota kang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli. Wis sakmono wae diwaca gantian. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arbaatu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji rupane anniyatu maca niat wa masul wajhi lan ngusap wajah wa masul yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa tartibu lan urut wa sunanuhu lan utawi sunah-sunah tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji rupane atas miyatu maca bismillah wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen ala yusra ngerekake ing atase anggota kang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli. Wa faraiduhu utawi pira-pira fardune tayamum iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira suwiji-wiji rupane anniyatu niat wa maskhul wajhi lan ngusap wajah wa maskhul yadaini lan ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa tartibu lan urut wa sunanuhu utawi pira-pira sunah tayamum iku salah satu asya'a ana telu pira-pira suwiji-wiji rupane atas miyatu maca bismillah wa taqdimul yumna lan dhisikake anggota kang tengen alal yusra ngarekake ing atase anggota kang kiwa wal muwalatu lan nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya baca, barangkali ada yang nggak ngerti makna Jawa, pingin makna Indonesia, kita kasih makna Indonesia. Wa faraiduhu arba'atu asya'a, beberapa fardunya tayamum itu ada 4 macam. Aniyatu nomor 1 niat, wa maskhul wajhi nomor 2 mengusap wajah, wa maskhul yadaini dan mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta sikunya, beserta kedua siku. Wa tartibu dan urut, wa sunanuhu salah satu asya'a beberapa sunahnya tayamum itu ada 3. Atasmiyatu pertama membaca basmalah wa taqdimul yumna alal yusra mendahulukan organ kanan daripada organ kiri wal muwalatu dan berturut-turut. Sudah sampai di situ kita jelaskan bahwa pada pertemuan kali ini kita membahas beberapa fardunya tayamum itu ada 4 dan
Sunah-sunahnya itu ada 3. Fardhu tayamum ada 4, kemudian sunahnya ada 3. Namun sebelum pelajaran dimulai, kita kupas sedikit materi pada pertemuan yang lalu, yaitu syarat-syarat orang diperbolehkan tayamum itu ada 5. Nomor 1 yaitu adanya udzur disebabkan bepergian atau sakit, kemudian masuknya waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, kemudian sudah mencari air, kemudian bermasalah ketika menggunakan air, kemudian kemudian debu yang digunakan itu adalah debu yang suci. Tanah yang digunakan adalah tanah yang suci yang ada debunya. Jika debu tersebut dicampur dengan gamping atau pasir maka tidak boleh. Nah, sekarang kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita jelaskan, kita mau nunjukkan dulu bahwasanya kitab yang barusan kita baca itu ada maknanya apa tidak. Langsung Mas ditunjukkan dicekel karo kitabe enek maknane apa ora. Dijajar situ ae ben jelas. Nah, diperjelas, kemudian halaman sebelahnya nah itu enggak ada maknanya. Kemudian satunya ditunjukkan. Nah itu tidak ada maknanya. Ya sebelahnya itu diringno gak apa-apa. Nek kepindhodono. Nah, sudah cukup, tidak ada maknanya. Sekarang kita jelaskan. Jadi memang ini yang dibaca itu memang tidak ada maknanya. Dan memberi makna cukup hanya dengan mendengarkan saja, itu sudah bisa. Kemudian kita jelaskan. Sekarang fokus pada pertemuan kali ini kita membahas ketika berwudu itu yang harus dilakukan itu apa saja. Nah, ini bagi orang yang sudah mencapai tingkatan diperbolehkan tayamum. Tayamum itu seperti apa? Di sini wa faraiduhu arba'atu asya'a. Ada 4 yang harus dilakukan oleh orang yang menghendaki untuk tayamum. Pertama apa dari 4 itu? Pertama adalah an-niyatu. Dia itu harus niat. Niatnya bagaimana? Dan kapan? Niatnya yaitu nawaitut tayamuma li istibahati sholati. Atau nawaitut tayamuma fardhon lillahi ta'ala. Seperti itu. Jadi niatnya nawaitut tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nah, kapan niat itu diucapkan? Kalau niat itu diartikan saya niat bertayamum untuk menjalankan sholat. Atau saya niat tayamum lillahi ta'ala. Sudah. Jadi memang benar-benar ketika mau mengusap wajah, ketika menepuk tangan pada debu itu diniati. Niatnya di situ ketika menepukkan tangan pada debu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mengusap wajah. Jadi ukuran wajah itu sama dengan ukuran yang ketika berwudu. Wajahnya diusap, tidak dibasuh. Sebab kalau pakai air itu dibasuh, kalau pakai
debu itu ya diusap. Kemudian nomor 3 yaitu mashul yadaini, mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai pada siku dan sikunya ikut. Seperti itu. Jadi ketika tayamum itu wajahnya diusap semuanya, semua wajahnya. Kemudian yang kedua yaitu mengusap kedua tangan. Di sini beda dengan wudu itu ada membasuh muka, mengusap tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Kalau di sini tidak. Tayamum itu hanya 2 yang harus dikerjakan, yaitu mengusap wajah dan mengusap kedua tangan sampai siku. Nomor 3 yaitu harus tertib urut. Prakteknya seperti apa? Prakteknya nanti kita tunjukkan prakteknya seperti apa. Kemudian kita lanjutkan wasunanuhu salah satu asya'a. Orang bertayamum ini ada beberapa sunnah yang harus dikerjakan jika ingin mendapatkan pahala tambahan, yaitu ada 3. Pertama yaitu membaca basmalah at-tasmiyah, membaca basmalah ketika akan melakukan tayamum. Itu disunahkan untuk membaca basmalah. Kemudian takdimul yumna alal yusra, mendahulukan organ kanan dan mengakhirkan organ kiri. Kemudian yang terakhir yaitu pekerjaan tersebut dilakukan secara muwalah, kontinu, terus-menerus, tidak dipisah dengan aktivitas yang lain. Itu namanya sunnah. Seperti itu. Kalau praktek tayamumnya itu seperti apa? Mari kita gantian praktek tayamum. Tadi di sini pertama kita harus mencari debu. Anggap aja di sini itu ada debu. Kita praktekkan. Yang kita siapkan adalah ketika tayamum itu selain debu, kita juga harus menyiapkan wajah dan tangan. Itu harus kita siapkan. Jangan sampai debunya disiapkan, wajahnya enggak siap. Nah, prakteknya seperti ini. Kalau memang pakai lengan panjang diwingkis. Praktek tayamum. Nah, setelah diwingkis seperti ini, anggap aja ini debu. Nah, debu kita kucurkan di sini. Anggap aja di sini sudah ada debunya. Nah, di sini debu atau tembok juga bisa. Prakteknya seperti ini. Kita tempelkan plek. Setelah ditempelkan seperti ini kan ada debunya. Di sini ada debunya, di sini ada debunya. Enggak boleh disentuh. Ada kerikilnya dibuang seperti ini, enggak boleh dibuang seperti ini. Apalagi digosok seperti ini, enggak boleh. Jadi setelah ambil plek, ini masih debu campur kerikil biasa, utawa bleduk sing kasar. Nah, jika seperti ini maka diketok. Ngetoknya seperti ini. Atau pakai gini juga boleh. Yang intinya tidak mempertemukan ini dengan ini. Nah, setelah diketok baru muka diusap. Sesuai dengan panduan yang sunnah itu adalah mendahulukan yang kanan, berarti yang sini. Nah, caranya seperti ini, kita usap dari sini. Mana yang dikatakan wajah, itu yang kita usap. Nah, seperti ini. Ini masih satu. Ini diusapkan dari sini. Nah, di sela-sela hidung ini pasti tidak terusap, maka digosok seperti ini. Terakhir dua-duanya diusapkan seperti ini. Nah,
Jadi saya ulangi, langkah pertama ambil debu, diketok, setelah diketok nawaitu tayamuma, saat menempelkan debu nawaitu tayamuma listibakati sholati, kemudian tangan diketok, habis diketok kemudian diusapkan ke sini. Nah, terus ganti yang ke sini. Nah, diyakini ada bagian yang tidak terusap, diratakan dengan tangan kedua tangan. Nah, dua rukun sudah terjalani. Apa saja? Niat sama membasuh muka. Sekarang untuk yang kedua yaitu genti tangan. Tangan ini sampai mulai sini sampai siku ini semuanya harus diusap. Caranya bagaimana? Ambil lagi. Pelek. Setelah ambil diketuk. Seperti pertama, diketuk berapa kali terserah. Kalau satu kali sudah bersih atau habis ambil tidak ada debu kasarnya nggak ada ya sudah langsung. Kemudian tangan. Untuk tangan ini bukan begini ya, bukan seperti ini tayamum itu, nggak seperti itu. Habis ambil debu, plek. Untuk yang kedua kemudian diketuk lagi. Setelah diketuk, ini langkahnya seperti ini. Nah, tangan ini diarahkan ke atas. Nah, jalan dari belakang. Nah, ini jempolnya yang belakang juga kena. Nah, sampai ke sini, sampai siku. Nah, kalau sudah sampai siku, dibalik. Jalan lagi naik. Nah, setelah naik sampai sini, tidak boleh ditutupkan. Nah, sampai sini, seret. Nah, ini tidak tersentuh. Area ini tidak tersentuh oleh apapun, masih suci. Nah, selanjutnya ganti, karena ini debu suci, kita jalankan seperti ini. Nah, seperti ini, jempol gak katut. Atau dikatut dari awal gak apa-apa. Tapi yang jelas jempol ini gak katut. Turun ke sini, terus sampai siku. Kalau sudah sampai siku, diputer. Nah, kalau siku diputer, karena ini sudah wilayah kedua, maka diakhiri dengan seperti ini. Nah, sudah seperti ini, selesai. Jadi kita ulang untuk yang kedua, untuk yang tangan, itu kita ambil debu, setelah ambil debu diketok. Diketuk, setelah diyakini, ini dijalankan. Yang belakang ditaruh di bawah, digeser terus, otomatis jempol gak kena. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Terus dikembalikan. Nah, ini tidak boleh terkena yang ini. Nah, seperti ini kita lepas. Serit, jempol sudah kena. Sekarang ganti tangan yang sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah semuanya baru seperti ini. Nah, itu tayamum. Seperti itu. Nah, saiki praktek. Ben gak teori tok cek iso. Bekne tayamum iku cek iso. Siap ya? Siap. Saiki sapa sing dhisik? Sut. Nah, biar nyantai sut. Contohnya seperti itu. Sik, durung. Nah, sekarang kita praktek tayamum. Praktek tayamum. Anggap di sini sudah ditumpai debu yang suci. Wes siap? Ya, siap. Sekarang sut sing kalah dhisik. Sut. Nah, Mas Halki kalah. Sut sekarang dimulai. Disiapkan untuk
wajahnya dan tangannya disiapkan. Nah, sekarang kita biar jelas kita kondisikan dengan handphone. Nah, sekarang disiapkan. Pertama mempersiapkan wajah itu berarti kupluke dicepot aja, dicepot ben penak. Lho, nenteng ipir kono. Lah, wis. Coba langkah pertama niat ketika menempelkan di itu ya, pertama sudah seperti itu. Kemudian wajah. Gak diketok. Yo, diketuk dulu, diulangi, plek, niatnya piye mang? Nawaitu tayamuma listibakati sholati, wes terus diketuk. Nah, ketuk model gitu, berarti gak apa-apa. Nah, sekarang muka. Nah, muka seperti itu, kemudian satunya. Terus yang terakhir diratakno mana yang belum tersentuh. Nah, seperti itu satu. Kemudian untuk tepukan yang kedua untuk tangan. Nah, diketok, setelah diketok, tangan mana dulu? Tangan kanan dulu ya, seperti itu. Nah, sampai siku dikembalikan. Nah, tuh betul. Kemudian satunya tadi gak ditekan nawamen gak ya, wis di mengusap tok, wis ngono bener. Terus terakhir di kapur rancang. Nah, kapur rancang sudah selesai. Itu praktek tayamum. Saya ganti praktek tayamum Yan. Nah, sekarang disiapkan wajahnya, kemudian debunya, sikunya disiapkan. Sikune kudu katut engko. Santai ae. Siap. Sekarang pertama mengambil debu sama niat. Niate piye? Nawaitu tayamuma listibakati sholati lillahi ta'ala. Wis, kemudian ditepuk. Nepuke aja nok ndukure debu kuno. Debune kan nok nggone meja kuno. Nah, nepuke aja nok ndukur meja, sadok geser. Nah, wis ditepuk. Sekarang wajah diusap dengan yang kanan dulu. Nah, terus sudah, kemudian satunya. Nah, seperti itu. Terus saiki diratakno mana yang dirasa belum terkena. Nah, wis. Nek jenggoten ya jenggote, nek gawe nek jenggote ya nek kenceng bathuke iku dipres ya. Nah, ngono iku. Nah, ditarik munggah. Kemudian yang kedua, ambil satu tepukan lagi untuk tangan. Diketok, kemudian dijalakno ya. Seperti itu. Cul. Nah, berarti masih bersih. Kemudian, digarap tekan isor. Digarap tekan dhuwur. Pancet sih kayak kaitan mang juruse. Nah, ya. Nah, ini andai kata terjadi seperti ini ya. Pas wae tayamum keliru seperti ini, langkahnya seperti apa? Apa mengulang dari awal? Enggak. Kalau seperti itu salah, maka mengulangnya itu cukup mengulangi pada tangan. Itu kan salah. Nah, mengulanginya enggak harus diulangi dari mengusap wajah lagi, enggak. Berarti diulang dari tangan, diulangi dari tangan. Plek, diketok, yang kanan dulu, sunnah, terus dijalankan, srit, sudah. Sekarang ganti satunya. Nah, praktek kayak pengalaman. Nah, seperti itu. Terus terakhir
di kapur rancang. Nah, seperti itu. Cukup seperti itu tayamum. Nah, apa yang kita lakukan seperti itu sudah bisa menjadi pengganti daripada wudhu, juga pengganti daripada mandi. Nggak harus kalau mandi, terus kalau tayamum gimana? Gulung-gulung, ya enggak. Gulung-gulung. Iya, nggak cukup seperti itu saja sudah cukup. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tayamum dan sunah-sunahnya. Tinggal perkara yang membatalkan tayamum. Kita ketemu di video berikutnya. Saya kira cukup, kita tutup dengan berdoa. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu farduhu ilayya inda hajati ilayya. Al-Fatihah.